Sahabat semua, alhamdulillah saat ini kita sudah di museum ya, museum dengan apa namanya, gedung ini mengambil dari rumah adat Lampung. Mana nih? Lampung ya, bukan posisi Ratu Lampung Marikanan ya, bukannya. Ini rumah adat Lampung karena masih adat Lampung. Setelah kita dari taman cagar apa? Dari taman cagar Pugung Harjo gitu ya. Saat ini kita ada di museum. Untuk itu kita lebih lanjut mengetahui peninggalan apa aja sih dari zaman prasejarah itu. Saat ini kita masih dipandu oleh Pak Ipul setia mengawali kita. Go, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah kita sudah ada di dalam museum ya, museum Taman Purbakala Pugung Harjo ya. Di sini kita akan diperkenalkan tentunya dari benda-benda peninggalan prasejarah ini sama pemandu kita, tentunya itu Pak Syaiful ini dijelaskan satu persatu, ataupun yang mau bertanya apapun kita silahkan gitu ya. Untuk itu dari mana dulu nih ya? Kita dari ini foto-foto penelitiannya, Pak. Oh gitu. Foto penelitian dan pembugaran. Itu. Oh. Ini penelitian pembugaran ini ya di sini. Jadi tahun penelitiannya, jadi langsung tidak sekaligus peneliti langsung ditemukan, langsung kemudian ditetapkan tidak. Ini dari sini Pak, maaf. Iya. Dari tahun ini sampai itu. Nah, ini Iya, ya. iya. Nah, yang luar biasanya, jadi kita meletakkan benda cagar budaya yang di sini ini sesuai dengan masanya. Oh gitu. Jadi di sini yang luar biasa, dalam satu tempat itu terdapat 3 masa yang dilalui waktu bermukim di satu daerah di Taman Purbakala lokasi tadi yang kita datangi tadi. Jadi dia di zaman prasejarah, kemudian masuk agama Hindu-Buddha atau kita biasa juga disebut dengan zaman plastik, kemudian zaman mulailah berkembangnya agama Islam ke sini. Nah, dari sini ini adalah benda cagar budaya yang ditemukan atau digunakan oleh masyarakat zaman prasejarah. Ini menhir sama dengan batu maya tadi. Menhir ini ya. Ini menhir ya. Kemudian ini tadi ini Pak, ini yang saya bilang untuk menggali, salah satu alat untuk menggali benteng parit tadi. Masya Allah, segitu Batu, dalamnya ya. Cuma Hanya dengan batu ini, ya. sahabat-sahabat, orang zaman dulu ini memiliki power yang luar biasa. Dengan batu ini aja bisa membangun ya benteng segitu luasnya, luar biasa ya. Ini kalau zaman sekarang mah ini apa? Lencong ya, gitu yang di masalah. Terus kita ini ada batu untuk uleknya, ulek-ulekan, zaman dulu penggunaan untuk di ya. depan. Terus ini ada batu yang berlubangnya. Batu ulek sama batu uleknya ini, batu yang berlubang. copernya, Ya, koper ataupun bahasa Lampung apa tuh? Pokoknya koper lah untuk nyambel-nyambel gitu Ya, ya. benar. Terus Pak? Nah, kalau dulu ngerampok rempah-rempahan ya. Ini juga, ini menhir, ini Menhir batu juga nih. berlubang. Ini menhir, ini batu berlubang yang dari kolam megalitik. Oh gitu. Ini Menhir ini semua menhir ini temukannya di kedalaman tanah atau dia tergeletak saja ya di luar, di di permukaan. luar, di permukaan ini tanah. Tidak saat penggalian ada ini, ada bentuknya ada ya. Ya. Oh, Kalau gitu. itu nanti ke sana nanti ada. Nah, ini apa tadi ini namanya? Batu berlubang, Pak. Batu berlubang Nah, atau ini dari kolam megalitik. bukan lumpang? Bukan. Ah. Kalau lumpang dia batu besar cuma satu lubangnya, ini kan. Oh gitu. Lubangnya banyak sebenarnya ini. Kalau zaman dulu ini kita bisa mengambil apa namanya, bisa mengasumsi ini untuk apa gitu? Meramu rempah-rempah. Oh, pengobatan rempah-rempah ya. Oke. Sama ini juga ya. Kalau ini Pak, Goresnya. batu gores. Ya, 2 ini, satu sama ini. Ini dari Masya tulang. Allah, batu gores. Ini fungsinya apa? Apa untuk ngasah? Ngasah senjata, Pak. Jadi Gitu. dulu kebanyakan itu kan batu, alat untuk kehidupan. Jadi batu digoresin ke batu, diruncingin atau Jadi ditajemin. ya sahabat, ini tekstur ini memang kasar nih, kasar. Tapi
ini untuk meruncingkan ini seperti halnya batu asahan, ya, batu asahan yang memang ini bisa mempertajam baik itu zaman dulu pusaka batu ataupun pusaka-pusaka yang lainnya. Ini sangatlah halus seperti batu asahan, ya. Nah ini, oke, terus Pak? Ini juga nih Pak. Ini sama batu bergores juga, sama fungsinya. Oh, ini batu bergores juga dalam bentuk yang besar. Ya. Dia ini ibarat ini mah kikir. Ya. Ya, kalau di zaman sekarang ini kikir untuk fungsinya sama untuk mempertajam benda-benda yang sifatnya untuk bisa difungsikan baik untuk terbang ataupun untuk menggali tanah, begitu sahabat ya. Ini masya Allah di luar dugaan di zaman sekarang ini ya. Apalagi Pak? Ini patung Pak. Oh ini Patung atau arca tipe Polynesia. Nah, tipe arca. Arca tipe Polynesia. Ini bentuk wanita ataupun laki-laki kan ya? Laki ya. Nah, ini arca ini kalau kita mengamati, ini adalah kalau zaman sekarang tasbih. Ya. Tasbih ini yakinlah kalau guru melihat ini di sini ada makna tersendiri dari hitungan tasbih ini. Ya, coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
yang gede-gede satu. Semuanya berapa, Pak? 57, Pak. Cocok 57. Tapi dalam hitungan ini biasanya agak berbeda, Pak. Ya. Makanya ada kadang-kadang kepercayaan masyarakat di sini, siapa yang menghitung 3 kali ini dengan jumlah yang sama Terkabul. Alhamdulillah. dalam tiga kali seringnya berbeda, Pak. Insya Allah. Bisa ketemu Karena 4, saya 5, nggak mau 4, 5. mengulangi kesalahan, saya sekali aja. Takut gagal. Jadi yang sangat luar biasa ini dibuat belum mengenal agama, Pak. Masa prasejarah. Jadi di masa prasejarah aja orang sudah mengenal suatu ilmu yang luar biasa. Kepercayaan yang sangat luar biasa ya. Ada buat istilahnya. patung semacam ini. Karena setelah mengenal agama tentu saja patung itu punya fondasi sendiri, Pak. Ya. Kalau ini kan nggak balance, Pak, patungnya, Pak. Beda sama itu. Ya. Kan nggak mungkin, kayaknya kalau melihat ini pasti orangnya cebol, kakinya pendek. Sama ini juga. Badannya nggak sesuai, sama kepalanya juga nggak Tapi kita sesuai. di sini pelajari juga. Ini ada gelang-gelang ini. Kenapa ini gelang tangan 2? Kenapa juga kayak ini? Yang jelas ada makna tersendiri, Pak. Ya. Ya, ada makna sendiri. Terus yang mengamati ini di belakang nih. Ini seorang laki-laki, tapi dia ada ini nih. Rambutnya Seperti panjang. gelung. Gelung. Apa ya? Iya, benar, Pak. Nah, gelung ya. Ya. Nah, seperti begini. Kalau kita amati ini ada Rambutnya panjang. rambut panjang. Jadi boleh katakan patung Mbak Gelung. Tapi bukan, ini adalah arca. Arca siapa tadi, Pak? Tipe Polynesia. Indonesia. Dan luar biasanya, ini yang sangat dahsyat, beliau ini di ikat pinggangnya ini ada pusaka. Kalau kita amati ini seperti pusaka apa ya, Pak? Iya. Nah ini kan, ini pusaka, ini gagangnya, dan ini dia sarung pusakanya. Nah ini sangatlah bukan istilahnya apa namanya arca yang biasa, tapi yakinlah dari semua ini ada kekuatan, ada ruhnya. Harus yakin ya. Gitu. Ini peninggalan udah sekian ratus tahun yang lalu ya. Ribuan tahun, Pak. Ini. Berapa? Ribuan tahun. Ribuan tahun tuh, gitu. Sampai seperti itu nih di sini masih lestari. Mudah-mudahan ini hadirnya kita di sini pun juga membawa hikmah tersendiri ya. Jangan menghitung ya, mau menghitung nanti guru aja nggak mau buat bikin kesalahan nih. Cukup cocok tadi pasnya 57, cocok gitu ya. 5 itu apa artinya? 5 waktu. Ya. 7 ini kemana ngambilnya?
7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, seperti itu sahabat semua. Kita bisa mengasumsikan dari angka-angka tersebut lah. Ya mudah-mudahan tidak salah. Kalaupun salah, ya kita hanya supaya imajinasi kita aja dalam berpikir ke sana. Ya, barakallah. Mana lagi Pak? Nah, kita masuk ke mulailah perkembangannya agama Pak. Ini udah mulai agama mana nih Pak? Agama klasik. Klasik. Buddha dulu Pak. Klasik Buddha ya. Klasik Buddha. Jadi situ Terus? ada semacam di sini udah mulai mengenal logam Pak. Oh, logam. Ada mata tombaknya. Terus, Tapi logam ini pun juga memang dibuat dari logam besi gitu ya. besi ya. Logam besi ya. Tombaknya. Ini benda-benda ini sahabat semua adanya benda-benda ini setelah masuknya agama ya. Agama yaitu dari klasik Buddha ataupun klasik Hindu ya gitu. Gaya pecahan juga. Keramik ini Nah. bahwa saya menunjukkan saya yang sangat luar biasa, mereka yang di sini sudah berhubungan dengan internasional Pak. Subhanallah. Jadi, keramik Cina ini, dari dinasti Yuan, Ming, Shun ada di sini, bahkan dari Taiwan, Thailand itu ada. Sangat Thailand, luar biasa sahabat semua. Begitu kita sedikit mendengar Pak Ipul ini di zaman atau di masa itu, ya masa yang sudah ribuan tahun, kita bisa menggambarkan lah bagaimana keadaan bumi ini, bagaimana keadaan misalnya negara itu gimana Allah alam, ya ditebarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia saat itu, setelah dari zaman saat itu belum adanya agama, ya sampai ke masa klasik Hindu, Buddha, terus ini ada peninggalan-peninggalan yang seperti halnya sudah ada berhubungan dengan dunia internasional, ya. Ada keramik-keramik zaman dahulu, yaitu saat itu masih dinasti Pak ya, dinasti. ada dinasti Ming gitu kan di Cina itu dan tentunya dinasti-dinasti yang ada di negara Cina. Ini udah dikenal, ini udah ribuan tahun usia ini, Masya Allah. Ini membuktikan bahwa memang sejarah itu ada, ya. Tidak hanya sejarah itu kita ya bacaan saja ataupun kita pengetahuan saja, tapi ini dengan bukti-bukti yang ada, benda-benda yang memang inilah bersejarah. Begitu Pak ya? Iya. Nah, kita kemana lagi Pak? Ini terus kita Ini apa nih? sama pecahan. Sama pecahan juga ya. Oke. Lokal ada Thailand juga ada. Nah ini Keramik yang masih utuh. Nah ini salah satu alat untuk dulu. Ini untuk apa ya? Ini ada bandul, bandul untuk kayak jaring jala itu ada. Oh, gitu. Ada sendok batu juga. itu tali apa namanya? Manik-manik Pak. Oh, manik-manik. Dia kayak untuk kalung, untuk gelang. Banyak juga. Ini juga dari setelah adanya agama klasik ya Pak ya. Itu agama klasik sahabat semua. Ini guci-guci ini nilai jualnya udah tidak ada harga lagi. Ya. Kalau sudah ribuan tahun begini ini udah nggak ada harga. Berapapun juga kolektor-kolektor ini ya sangat siap dan sanggup pembelinya. Tapi demi menjaga kelestarian ya bahwa di Lampung ada bukti seperti ini masih lestari, masih Pemda setempat masih melestarikan semua ini. Inilah guci di zaman tersebut dan di sini ada banyak juga di bandulan-bandulan kalau kita mau menangkap ikan, ya Pak. Ya, Pak. Ada untuk apa kecerik bahasanya ataupun jaring. Nah, untuk bandul-bandul supaya si jaring itu masuk ke air dan menjaring ikan-ikan. Begitu sobat. Nah, kita ke ini arca. Nah ini arca Bodhisattva. Ini pertama Ini kali. Buddha ya Pak ya? Ya Buddha. Kalau kita melihat ini posisi tangan begini, ya ini menunjukkan memang arca Buddha ataupun patung Buddha. Kita bisa melihat dari bagaimana cara mereka menghargai itu nama Buddha, ya nama Buddha. Inilah dengan bentuk seperti ini luar biasa. Ini sangat indahnya, sangat dahsyatnya. Ini dari mungkin satu batu Pak ya. Ini batu gede kayak ini di ini nih, karena ini benar-benar lakukan asli pahatan asli, bukan simpanan. Ya,
ini pahatan asli. Seperti halnya batu ini mungkin batu yang berdiri itu ya, batu apa maher ya, Menhir, seperti ya. menhir itu yang gede mungkin ini. Nah, Karena terus tadi kemudian punya seni, dipahat, diukir, jadilah patung namanya siapa tadi Pak? Patung ini? Bodhisatwa Bodhisatwa. Putri Badaria. Putri Badaria. Wah, Bodhisatwa. Kalau mungkin sekilas melihat karena Nih, kelihatan ya. kayak perempuan, makanya masyarakat sebutan masyarakat sini Pak. Itu perempuan. Putri Badaria itu. Ini cuman sebenarnya laki-laki Pak. Oh, tadi saya pikir perempuan bukan gitu ya. Laki-laki. Nah ini ya, Patung ini juga. patung laki-laki karena memang kita kalau lihat yang sekarang aja, yang laki-laki karena seperti perempuan, karena di apa rambutnya, kadang kalau mereka diikat, ini Bodhisatwa ya. Oke, sahabat semua, ini patung Buddha udah masuk ke peradaban Buddha, gitu ya, dan mereka meninggalkan juga, ternyata sama-sama meninggalkan peninggalannya ciri khas mereka apa ya, di antara agama itu ya. Luar biasa. Nah, kita ini batu Ini prasasti Bungku. ini prasasti Bengkulu. Apa? Prasasti Bungku. Bungku. Ya. Oh, Karena prasasti ditemukan di Bungku. desa Bungku. Ya dari dulu ini adalah mungkin apa namanya ya? Bahasanya aturan-aturan kerajaan Sriwijaya. Gitu. Nih, ini karena di desa Bungku ya. Desa Bungkuk ini tulisan Sekerta sebenarnya ya. Nah, kita tidak mengenal, mungkin ini adalah bisa saja ini adalah pesan-pesan ya Pak ya. Pesan-pesan yaitu yang apa namanya sangat melekat sekali. Ini bukan berarti ini leher ataupun bekas patung kepala ini manusia bukan ya. Memang prasasti itu seperti ini. Ya, gitu. Prasasti Bungkuk sahabat semua. Ini di zaman Buddha juga, Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya ya. Sriwijaya Buddha. Oh, Sriwijaya Buddha. Nah, Masya Allah. Terus Pak? Ini baru kita masuk ke waktu masuknya Islam. Ini ada prasasti Dalu dari Kesultanan Banten, Pak. Ini prasasti Dalu tadi Pak Saiful bilang. Dalu. Dari Kesultanan Banten Ya. ya. Ini sudah masuk ke masa Islam. Perkembangan Islam. Nah, gitu. Tapi walaupun masuk Islam sudah masuk, namun tetap toleransi keagamaan, ya, kebersamaan dalam keagamaan, berbeda-beda agama, berbeda-beda bagaimana cara menghadap Tuhan Sang Khaliknya. Namun bahkan sampai sekarang dari zaman dahulu sampai sekarang masih ada apa namanya tadi apa namanya kekeluargaan ataupun toleransi yang begitu tinggi di antara agama-agama yang ada di negara kita sama semua ya. Ini sangatlah kita harus meyakini bahwa peninggalan sejarah ini ada, dan harus kita meyakini juga sahabat semua bahwa zaman-zaman terdahulu ini pasti ini semua ini bukan hanya meninggalkan benda, tapi terlebih-lebih meninggalkan pesan terhadap kita yang harus kita terus gali bagaimana pesan-pesan tersebut, keilmuan pengetahuannya tentunya, sehingga semuanya bisa lestari. Ya, itu sahabat semua, kita berakhir di museum ini ya, di museum yang luar biasa indahnya lah tempat ini ya. Alhamdulillah Pak Saiful, saya pribadi dan sahabat-sahabat semua berterima kasih ke Pak Saiful tentunya. Selain waktu, insya Allah kita ketemu lagi. Atas kesetiaan untuk ngawal kami, menjelaskan dengan begitu detil, dengan begitu baik, menemani kami tentunya. Saya atau kami mengaturkan terima kasih, berterima kasih. Sehat selalu Pak Epol. Insya Allah kita ketemu lagi. Oke Pak Epol? Sampai ketemu sahabat semua di acara yang lain tentunya, di tempat yang lain, supaya kita tetap mengedukasi, kita bisa memperlihatkan sesuatu yang punya nilai dan tentunya pengetahuan yang selama ini
sahabat-sahabat di luar sana mungkin belum mengetahui yang lebih rinci bahwa di Pugung Harjo ini ada peninggalan cagar budaya seperti begini. Ya, kunjungi di sini ramah, kunjungi di sini bersahabat masyarakatnya, dan yang paling penting indahnya luar biasa. Oke, sampai ketemu. Go.